Oke ya, kita sambung lagi. Sekarang kita bahas NPWP. Apakah itu NPWP? NPWP nomor pokok wajib pajak berupa kartu seperti SIM. Jadi subjek hukum yang memenuhi syarat tadi subjektif sama objektif. Subjektif itu mereka sudah bisa dikenakan sebagai wajib pajak, harus membayar. Objektif, dia mempunyai persyaratan penghasilan yang terkena pajak gitu ya. Nah, kalau orang sudah mempunyai NPWP, itu bisa digunakan untuk hal-hal ini, yaitu untuk tujuan kredit bank. Syaratnya untuk harus pakai NPWP, pengurusan situ, surat izin surat izin tanda usaha atau SIUP ya, surat izin usaha perdagangan atau perusahaan CV atau PT yang butuh pendaftaran gitu ya. Itu harus syaratnya, salah satunya harus punya NPWP karena diminta oleh kantor tempat dia kerja, karena kantor tempat dia kerja itu merupakan wajib pajak, terdaftar, mungkin badan hukum, dan karena terdaftar atau mungkin dia badan hukum, maka dia harus membayar pajak karena dia sebagai wajib pajak. Oke. Untuk pembuatan rekening koran di bank, ya itu salah satu syaratnya adalah harus punya NPWP. Pembayaran pajak final untuk pajak penghasilan, BPHTB itu untuk pembelian properti, untuk pajak pertambahan barang mewah gitu ya, pembuatan paspor, kemudian ikut lelang di instansi, apalagi ya pembelian properti udah pasti. Nah, kalau yang udah punya NPWP itu wajibnya harus membayar dan melaporkan pajak Anda. Nah, bagaimana misalnya sewaktu-waktu nih zaman pandemi gini banyaknya PHK kan, tiba-tiba di tengah jalan jadi gini, bayar pajak itu saya udah bilang di video pertama adalah bisa per bulan untuk pajak usaha atau diakumulasi sampai setahun, bayarnya nanti mulai Januari sampai Maret, khusus pelaku usaha ya. Tapi kalau pajak penghasilan untuk pegawai itu tiap bulan dipotong gajinya oleh perusahaan. Nanti perusahaan yang nyetor nih akumulasinya di bulan Januari sampai Maret. Nah, nanti si pegawai itu dilaporkan oleh si bagian keuangan atau HR nih udah dibayar. Ambil SPT-nya yang udah ada angka-angkanya, Anda masukkan, masukkan di online. Gitu ya. Tapi kalau pajak penghasilan untuk usaha dia laporkan tiap bulan, ya silahkan ke loket gitu ya, atau mau diakumulasi sampai setahun boleh saja kalau nggak mau repot gitu ya. Nah, terus gimana untuk pegawai-pegawai yang zaman sekarang nih pandemi tiba-tiba harus keluar di tengah-tengah, misalnya di bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Ya udah, nanti pelaporan pelaporan pajaknya itu hanya berhenti di Agustus. Kalau nggak dapat kerjaan lagi sampai Desember, ya itu tidak dilaporkan. Gitu aja ya. Terus kalau terus-menerus gimana? Sampai di akhir Desember, Januari mulai lagi di tahun yang baru, belum dapat kerja lagi gitu ya. Atau kerja tapi sambilan, bukan di tempat kerja yang dapat gaji rutin. Ya itu tetap harus melaporkan penghasilannya. Walaupun mungkin penghasilannya tidak cukup untuk bayar pajak, ya tetap harus dilaporkan dengan nanti hasilnya adalah pajak nihil, min gitu ya. Jadi nggak usah bayar apa-apa, nggak usah bayar pajak, tapi yang penting dilaporkan. Karena yang saya tahu indikasinya kalau kita nggak bayar pajak, akhirnya pada saat kita memerlukan keperluan-keperluan ini diantaranya itu nanti dicek NPWP-nya nggak aktif, akhirnya nggak bisa membuat transaksi ini gitu ya. Seperti misalnya mau kredit bank untuk modal usaha atau kredit KPR gitu ya. Makanya banyak beberapa orang yang sudah ngajuin kredit KPR atau usaha, istilahnya penghasilannya cukup lah gitu ya untuk nyicil dari nominal yang dipinjamkan, tapi ternyata ditolak.
Kadang-kadang tuh kalau nggak dicari tahu, nggak tahu ditolaknya karena apa. Padahal keuangannya cukup baik gitu ya, tapi ternyata yang pertama latar belakang kredit dari kartu kreditnya itu nggak kebayar bukan pokoknya, tapi mungkin ada biaya materai yang 6.000 belum kebayar karena ditagihnya bulan depannya, terus nggak diurus, nambah gitu ya. Atau ya itu tadi NPWP-nya nggak dilaporin setiap tahun, SPT-nya ya di online, jadi dianggap NPWP-nya nggak aktif. Nah sekarang nih ada pengalaman, jadi ada pegawai yang istilahnya bos lah gitu ya, keluar dari pekerjaannya. Nah sebelumnya dia diurus oleh pegawainya nih, bagian keuangan yang ngelaporin SPT-nya gitu ya, atau ya NPWP-nya atau penghasilannya. Nah setelah pensiun dia nggak ngelapor nih dalam waktu mungkin berapa bulan, langsung dikirimin surat sama si pegawai pajaknya. Karena yang saya tahu memang pemerintah sekarang lagi istilahnya dalam tanda kutip ya, mengincar orang-orang yang punya NPWP yang tidak aktif melaporkan penghasilannya. Saya punya kasus nih, anak saya sendiri, kerjanya dia freelance ya, bukan di suatu perusahaan. Kebetulan model, jadi ada endorse, ada agent gitu ya, tapi gajinya nggak setiap bulan, ada foto shoot gitu ya, itu kan tempo-tempo ya, temporary ya gajinya. Ya udah dia pakai tadi sistem bill holding system gitu ya, nanti ada itunya SPT-nya itu yang di bawah 60 juta per tahun penghasilannya. Jadi dia bukan storing dalam bentuk uang, maksudnya melaporkan saja penghasilan tiap bulannya ya semaunya dia, karena kan self assessment system juga gitu ya. Sebagai profesi dia pakai withholding system, tapi sebagai sistem pungutan pajaknya dia pakai self assessment system gitu ya. Lebih bagus lagi sih kalau pakai self assessment system tuh ada pembukuannya. Ya ini karena bukan usaha, pembukuannya taruh di kertas aja, dicatat tahun ini, bulan dari Januari sampai Desember itu penghasilan sekian. Dihitung-hitung totalnya nggak nyampe 60 juta di bawah penghasilan kena pajak, di bawahnya akhirnya pajaknya nihil, jadi nggak bayar pajak gitu loh. Ya, karena kebutuhan setiap orang juga kan beda-beda gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan selama di Indonesia masih diberlakukan 3 sistem pungutan pajak tersebut. Manfaatkan saja ya, karena kita tidak mungkin juga mengikuti pola yang dilakukan misalnya di Eropa, di Belanda. Semuanya pakai official system ya, assessment system, official assessment system yang nomor 2 tuh. Semuanya dihitung oleh pemerintah. Jadi tinggal bayar aja. Cara ngitungnya ya entah transparan atau tidak, di negara lain saya nggak tahu. Tapi di Indonesia masih ada 3. Karena apa? Pemikirannya adalah pendapatan per kapita setiap warga itu beda-beda. Kan di sini ada petani. Ada petani juga penghasilannya begitu. Terus ada pedagang asongan, ada pengusaha. Ya ada pekerjaan yang freelance kayak anak saya tadi yang sebagai kasus. Berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan dipakai dengan official assessment system. Pemerintah juga bingung nyatetnya gimana. Terus ada warteg gimana caranya menyatet dagangannya gitu ya, dia nggak matok harga istilahnya, satu perkedel tuh berapa, atau satu makanan tuh berapa gitu ya, nasi juga kadang-kadang bisa ambil sendiri dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi emang karakteristik dan budayanya di Indonesia mungkin agak berbeda dengan negara yang lain. Oke ya, ini nanti kamu baca aja administrasi untuk pajak. Pendaftaran NPWP itu gratis ya. Kalau pendaftaran cepat, saya yakin ya. Cuma nanti memang kalau mau melaporkan itu harus belajar ya, karena semuanya pakai sistem online. Oke, ini macam-macam pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan untuk orang adalah 21, pajak penghasilan orang luar negeri 26, pajak penghasilan badan atau usaha tuh 23, untuk luar negeri yang kerjasama dengan luar negeri 23 atau 26.
Pajak penghasilan 21 dikenakan kepada setiap orang yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Tadi ya, seperti kasus anak saya pajaknya tidak kena, tidak bayar karena penghasilan di bawah PTKP gitu ya. Setiap pribadi yang telah menikah dan berpenghasilan di atas PTKP itu harus menjadi wajib pajak. Setiap pribadi yang punya NPWP maupun yang tidak. Kalau dia tidak punya NPWP tapi sudah berpenghasilan di atas PTKP, terus dia kerja di tempat perusahaan yang sudah menjadi wajib pajak, ya mau nggak mau nanti akan diminta menjadi menjadi wajib pajak dengan mendaftarkan NPWP atau didaftarkan oleh perusahaannya. Oke, pajak penghasilan 23 untuk usaha jadi dikenakan untuk badan usaha yang mempunyai NPWP maupun badan usaha yang terdaftar. Kenapa badan usaha yang terdaftar walaupun dia bukan badan hukum misalnya PT tapi CV dia kena pajak penghasilan karena terdaftar. Kalau terdaftar tuh salah satu syaratnya harus punya NPWP. Jadi seperti kita ngomongin di hukum perusahaan, kalau Anda memilih badan usaha tidak berbadan hukum yang tidak mau kena pajak, tidak mau kena pajak penghasilan ya, kalau pajak pertambahan nilai PPN kamu pasti dapat karena kalau beli sesuatu bahan untuk usaha kamu pasti kan kena pajak. Itu jangan didaftarkan. Otomatis kamu nggak kena SIUP, nggak punya SIUP. Nggak punya SIUP otomatis ada risikonya, tidak bisa ikut tender, tidak bisa mungkin menjadi pemasok di perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan hal itu. Ya semuanya ada risikonya, ada keuntungannya gitu ya. Nanti dipertimbangkan aja. Oke, untuk penghasilan 21 nanti ada rumusnya. Ya, rumusnya bisa di Google. Nah, ini ada kasus 3 ya. Tolong dibaca. Saya ingin kalian nanti jawab. Terserah, setiap mahasiswa boleh jawab di salah satu dari 3 kasus ini. Mana yang bisa kamu jawab. Bikin aja kelompok, jadi nggak satu-satu. Kelompok terserah kalian. Paling tidak kelompok itu 5 orang. Tolong didiskusikan jawabannya, kasih ke saya lewat medsos ya. Medsos yang nanti bisa lewat retail atau WA. Terserah gitu ya. Nanti kita diskusikan hasil jawaban kalian benar atau tidaknya. Gitu ya, lebih enak sih lewat jawaban misalnya di live chat, YouTube ya, atau di WA, jadi bisa langsung interaksinya. Saya nggak tahu kalau retail itu bisa langsung nggak, kalau bisa nanti saya belum pelajari lebih lanjut tentang retail soalnya ya. Oke, sekian pembahasan tentang hukum pajak. Saya nggak bisa banyak-banyak membicarakan hukum pajak karena memang itu nanti pelaksanaannya sekitar pajak penghasilan yang paling banyak dikenakan kepada warga ya, pajak penghasilan usaha sama pajak penghasilan pegawai. Kalau pajak yang lain, pajak PB1, PBB, terus PPN, ya itu udah otomatis gitu ya, pada saat kita melakukan transaksi itu pasti kena. Oke, gitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti paling tidak pemahaman awal tentang hukum pajak ini. Terima kasih, sampai berjumpa, semoga bermanfaat ya. Salam.